Oke, selamat siang teman-teman dimanapun berada. Nah, kembali lagi di channel YouTube Sule Main. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori pada sistem operasi komputer. Nah, silahkan teman-teman simak untuk menambah wawasan teman-teman. Cekidot. Nah, untuk manajemen memori pada sistem operasi komputer adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Nah, pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Lanjut. Nah, untuk pengertian memori sendiri, memori itu sendiri merupakan inti dari suatu proses operasi pada sistem komputer modern saat ini, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga dengan sebaik-baik mungkin itu untuk menghindari hilangnya ingatan pada suatu sistem komputer. Memori adalah array besar pada word atau byte yang bisa disebut dengan alamat. Nah, CPU yang telah mengambil instruksi dari memori berdasarkan dari nilai program counter. Nah, dari pengertian memori itu sekarang ada macam-macam memori. Nah, untuk macam-macamnya dibedakan menjadi dua. Satu memori kerja untuk sistem kerja komputer, dan satunya nanti ada memori untuk pembantu sistem komputer. Nah, untuk kerja sistem komputer ada apa saja sih? Nah, di sistem kerja komputer ini ada tiga memori. Yang memori pertama adalah RAM, selanjutnya adalah ROM, dan selanjutnya lagi ada cache memori. ROM sendiri adalah bahasa penyimpanan yang terdapat pada sistem komputer. Nah, ROM kepanjangan dari Read Only Memory. ROM ini berarti salah satu memori yang ada dalam sistem operasi komputer. ROM ini sifatnya selamanya berada pada sistem operasinya, yang artinya program data yang disimpan dan ditimpa dalam memori ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun tegangan sumber dimatikan. Seperti itu. Nah, contoh dari ROM ini adalah memori Amoebius ya. Memori ini adalah memori ROM Amoebius. Nah, selanjutnya ada RAM. RAM di sini adalah Random Access Memory, yaitu salah satu alat penyimpanan data sementara yang bersifat sementara pada komputer. RAM adalah media penyimpanan data yang bersifat volatil. Saat tidak ada pasokan arus listrik ke alat penyimpanan tersebut, maka data atau program yang tersimpan akan hilang. Nah, selanjutnya ada cache memori. Di sini tertampilkan piramid ya. Nah, maksud dari piramid di atas yaitu menunjukkan bahwa semakin ke atas ukuran semakin kecil dan kecepatan semakin cepat serta harga semakin mahal, dan sebaliknya itu dari atas ke bawah ukuran semakin besar dan kecepatan makin lambat serta harga makin murah. Nah, cache memori itu adalah memori berukuran kecil, sangat kecil. Nah, buffer memori berkecepatan tinggi yang digunakan komputer untuk menampung sebagai isi memori utama yang sedang digunakan. Nah, setelah membahas tentang memori, macam-macam memori pada kerja sistem komputer, selanjutnya ada memori yang membantu sistem operasi komputer itu sendiri, yang sebagai teman-teman kenal itu adalah memori eksternal. Nah, di sini ada disket, hard disk, lalu ada CD, selanjutnya ada flash disk. Nah, disket ini menggunakan magnetik ya teman-teman. Ini penyimpanannya masih kecil, sedangkan hard disk juga menggunakan magnetik tapi udah menggunakan penyimpanan yang sangat besar. Nah, sekarang yang ada di dalam CPU teman-teman ataupun laptop teman-teman. Nah, di sini ada biasa yang kita gunakan ada flash disk. Di sini sudah memakai IC ya. Nah, itu untuk mempercepat proses transaksi copy file atau transfer data seperti itu teman-teman. Mungkin nggak usah dibahas karena teman-teman sudah banyak yang tahu tentang memori eksternal. Nah, selanjutnya kita bahas ke tentang pembahasan. Pembahasannya yaitu ada struktur
struktur memori itu sendiri. Nah, pengenalan isi memori yaitu di sini ada pengikatan alamat, terus dynamic loading, ada dynamic linking, lalu overlay ya. Nah, di pengikat alamat di sini ada pengikatan instruksi dan data ke alamat memori, dapat dilaksanakan pada saat compile, terus saat loading atau saat dieksekusi. Nah, di dynamic loading ini proses yang disimpan dalam memori sampai memori dipanggil. Nah, kalau yang dynamic linking, semua program pada sistem memori mempunyai kopian dari library bahasa di dalam executable image. Mau gimana lagi jika tidak seperti dynamic loading, dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi. Nah, overlay sendiri sebuah proses dapat yang terukur lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan untuk proses operasinya. Nah, selanjutnya beralih ke ruang alamat logika dan fisik. Nah, alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika. Bagaimana tidak, alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu, kompilasi, dan waktu pengikat alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, tetapi hasil skema waktu pengikat alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya. Nah, selanjutnya ada swapping. Nah, swapping itu termasuk di manajemen memori sistem komputer ya. Bagaimana tidak? Sistem operasi swapping digambarkan pada gambar yang tertera di sini ya, di PPT ya. Nah, ini memiliki antrian permintaan proses jangka panjang, biasanya disimpan di disk. Ini dibawa satu persatu saat ruang tersedia. Saat proses selesai, mereka dipindahkan dari memori utama. Sekarang situasi akan muncul bahwa tidak ada proses dalam memori dalam status apapun. Misalnya semua menunggu pada operasi input dan output. Daripada tetap diam, proses menukar salah satu dari proses ini kembali ke disk ke antrian menengah. Ini adalah antrian dari proses yang ada telah sementara dilakukan dari memori. OS kemudian membawa proses lain dari antrian menengah. Nah, dan selanjutnya di sini adalah proses pertukaran ya, perpindahan input atau output. Bisa dilihat dalam gambar diagram di sini. Selanjutnya ada proses apa lagi? Nah, di sini ada alokasi berurutan, partitioning. Nah, di partitioning, skema paling sederhana untuk memperpartisi memori yang tersedia adalah dengan menggunakan partisi ukuran tetap. Dalam kebanyakan kasus, suatu proses tidak akan membutuhkan memori persis seperti yang disediakan oleh partisi ini. Sebagai contoh, sebuah proses yang membutuhkan memori byte 3M mega akan ditempatkan di partisipasi 4 mega. Dari gambar 8.13 ini, dari gambar yang sudah disuguhkan ini ya teman-teman ya. Lalu nggak usah panjang lebar lagi, sebelum kita mempertimbangkan cara-cara mengatasi kekurangan partisi, kita harus menjadikan satu jalan keluar. Nah, suatu proses ini dapat digeser saat berada di memori utama. Proses dalam memori terdiri dari instruksi plus data. Nah, selanjutnya ada pegging. Ini juga termasuk manajemen memori sistem komputer ya. Di sini pegging adalah penggunaan halaman dan bingkai. Pada titik waktu tertentu, beberapa frame dalam memori sedang digunakan dalam beberapa grafis. Daftar frame gratis ini dikelola oleh OS ya, operasi sistem. Proses A disimpan dalam disk terdiri dari 4 halaman. Ketika tiba saatnya untuk memuat proses ini, operasi sistem menemukan 4 frame gratis dan memuat 4 halaman proses A ke dalam 4 frame. Sekarang anggaplah seperti dalam contoh di gambar ini ya teman-teman, bahwa tidak ada cukup frame berdekatan yang tidak digunakan untuk menahan proses. Apakah ini mencegah operasi sistem dari memuatan A? Jawabannya adalah tidak teman-teman, karena kita sekali lagi dapat menggunakan konsep alamat logis. Nah, seperti itu. Nah, dari penjelasan dari awal hingga akhir ini, maka kita dapat menarik kesimpulan mulai dari landasan teori dan pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa manajemen memori pada sistem operasi komputer adalah proses inti sebagai daya ingat komputer. Lebih tepatnya, proses-proses manajemen memori terdapat berbagai alur mulai dari isi memori, ruang alamat logika, dan ruang alamat fisik. Mulai dari swapping, alokasi berurutan,